bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6, kelas 436, yang beranggotakan Aprilia Reika, Desi Ayu Saputri, Fauzan, dan Rafika Kirana akan memberikan pemaparan terkait akuntansi kas dan setara kas pada kementerian dan lembaga. Pada hakikatnya, kita sebagai manusia harus terus memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan membeli kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan kita memiliki keterbatasan untuk dapat membuat sesuatu. Tentunya, untuk dapat membeli barang kebutuhan kita membutuhkan uang kas. Hal tersebut juga berlaku pada pemerintah. Pemerintah perlu melakukan pembelian atas barang ataupun hal lainnya dengan menggunakan kas ataupun setara kas. Oleh karena itu, perlulah disusun akuntansi kas dan setara kas pada pemerintahan agar pengelolaan kas ataupun setara kas dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagian 1. Definisi dan jenis. Sebelum menginjak materi definisi dan jenis, kita ada baiknya untuk tahu dasar hukum yang digunakan untuk mengklasifikasikan kas dan setara kas, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat, yang merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara atau lembaga. Dan nomor 2, Bulatan Teknis nomor 14 tentang akuntansi kas dan setara kas. Definisi kas dan setara kas, yaitu yang pertama, kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Lalu setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu pendek, 3 bulan atau kurang terhitung dari tanggal perolehannya, dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Jenis-jenis kas dan setara kas dibedakan menjadi 2 menurut bentuknya dan menurut badan pengelola. Menurut bentuk ada dibedakan menjadi 3, yaitu uang tunai adalah uang kertas dan atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk di dalamnya uang tunai dan atau koin dalam mata uang asing. Lalu yang kedua, saldo simpanan di bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah di bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, setara kas. Lalu klasifikasi kedua, yaitu menurut badan pengelola, dibedakan menjadi 2, menurut Bendahara Umum Negara atau BUN dan non-Bendahara Umum Negara atau Kementerian Lembaga dan Badan Layanan Umum. Tidak termasuk kas dan setara kas, yaitu kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya atau kas yang terikat restricted cash pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan atau kurang dari 12 bulan. Contohnya adalah dana abadi umat dan dana abadi pendidikan. Kas yang dibatasi penggunaannya ini diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan atau setara kas. Yang kedua, penguasaan dan atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas. Pada Bendahara Umum Negara, penerimaan diterima saat uang atau setoran diterima di rekening milik Bendahara Umum Negara, dan pengeluaran adalah saat adanya pengeluaran dari rekening Bendahara Umum Negara. Sedangkan di kementerian atau lembaga, penerimaan bisa jadi yang diterima di rekening kas kementerian atau lembaga, juga diterima kas tunai oleh bendahara. Kalau yang pengeluaran dikeluarkan dari rekening kas kementerian atau lembaga, atau juga dikeluarkan kas tunai oleh bendahara. Jenis-jenis kas dan setara kas yang dibedakan menurut unit pengelolanya, yaitu BUN dan non-BUN. Untuk yang pertama, BUN, kas pada rekening kas umum negara
dan sub rekening kas umum negara di Bank Sentral. Lalu ada juga rekening khusus atau special account pemerintah, yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia dan atau bank umum untuk menampung dana pinjaman dan atau hibah luar negeri. Lalu yang ketiga, kas pada rekening pemerintah lainnya di Bank Sentral atau bank umum. Yang keempat, kas pada rekening bank persepsi dan bank operasional yang dikelola oleh kuasa BUN. Lalu yang non-BUN, yang pertama, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di badan layanan umum atau kas di BLU, dan yang terakhir, kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara atau lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaannya ada penerimaan pendapatan, yaitu penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan terdiri dari perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang nantinya akan dibayarkan kembali oleh pemerintah, dan penerimaan kas lainnya. Sedangkan pengeluaran adalah ada 4, yaitu pengeluaran belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya atau transitoris. Yaitu semuanya adalah aliran kas yang keluar dari rekening kas umum negara yang mengurangi kas negara. Lalu ada pengukuran dan penyajian. Pengukurannya dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam rupiah. Jika terdapat saldo kas dalam valuta asing, maka nilainya disajikan di neraca berdasarkan nilai translasi atau penjabaran falas kepada rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Lalu penyajiannya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar, dan pengungkapannya akan diperinci dan diberikan analisa dalam CALK. Oke, selanjutnya perlakuan khusus kas setara kas. Pertama, apabila ada kiriman atau transfer dari rekening pemerintah ke rekening pemerintah lainnya pada akhir periode pelaporan, tetapi rekening yang dituju baru menerima pada awal periode pelaporan tahun yang akan datang, maka saldo kas tersebut akan disajikan sebagai kas dalam transito. Yang kedua, rekening dana kelolaan pada BLU yang digunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan ke dalam operasional dan pengelolaan kas BLU, misalnya untuk menampung dana bergulir atau untuk menampung dana yang belum menjadi hak BLU, maka rekening dana ini akan diklasifikasikan sebagai aset lainnya, bukan sebagai aset lancar, yakni kas setara kas. Terus yang ketiga, apabila terjadi kehilangan kas di bendahara pengeluaran, maka akan dilakukan reklasifikasi menjadi piutang tuntutan perbendaharaan atau piutang tuntutan ganti rugi dengan syarat dapat ditagih. Terus prosedur ini akan dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan. Oh iya teman-teman, piutang TPTGR ini adalah piutang jangka panjang. Jadi nanti tiap akhir periode pelaporan tanggal 31 Desember biasanya akan dilakukan reklas bagian dari piutang TPTGR ini menjadi bagian lancar piutang TPTGR sebesar 12 bulan yang akan jatuh tempo gitu. Nah, kemudian piutang ini nanti akan diselesaikan dengan cara biasanya dipotongkan ke gaji pegawai yang bersangkutan. Jadi ada mekanisme cicilan gitu ya. Nah, selanjutnya pengungkapan kas setara kas. Jadi apa sih yang perlu diungkapkan? Yang pertama, terkait kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah. Yang ketiga, rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan. Yang keempat, kas di bendahara pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Yang kelima, jumlah kas yang dibatasi penggunaannya. Yang keenam, selisih kas. Dan yang ketujuh, rincian setara kas, termasuk jenis dan jangkanya. Oke, selanjutnya kas dan setara kas di Kementerian Lembaga. Ada 4 jenis terkait kas setara kas di Kementerian Lembaga. Yang pertama,
kas di bendara penerimaan, yang kedua kas di bendara pengeluaran, yang ketiga kas di BLU apabila ini Satker BLU ya. Terus yang keempat kas lainnya yang dikelola KL. Nah, berkaitan dengan transaksi apa aja sih? Ini yang pertama, jenis yang pertama kas di bendara penerimaan. Itu berkaitan dengan transaksi dana pihak ketiga, pendapatan PNBP gitu, dan utang pajak bendara penerimaan yang belum disetor. Terus jenis yang kedua, kas di bendara pengeluaran. Berkaitan dengan transaksi apa? Berkaitan dengan transaksi pajak belanja, yakni BPN, BPH yang belum disetor, dan utang kepada pihak ketiga. Terus kas di BLU berkaitan dengan transaksi apa? Yang pertama, penerimaan pendapatan BLU yang belum disahkan KPPN ya. Berarti ini kalau kita ingat lagi di pertemuan 13 itu terkait dengan pendapatan dari DIPA PNBP ya, yang membutuhkan pengesahan. Terus yang kedua, kas dan bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN. Tadi yang belum disahkan, ini yang sudah disahkan. Oke. Terus jenis yang keempat, kas lainnya yang dikelola oleh KL. Berkaitan dengan transaksi apa? Pertama, pendapatan bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara. Highlight-nya di sini adalah yang belum disetor gitu. Secara akrual sudah diakui, tapi secara kas belum karena memang belum disetor. Terus yang kedua, belanja yang sudah dicairkan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga. Jadi ini tuh masih menjadi utang kepada pihak ketiga karena dananya sudah cair tapi belum diberikan gitu. Terus yang ketiga, kas dari hibah langsung KL. Oke, itu ya tadi jenis-jenis kas setara kas di Kementerian Lembaga. Selanjutnya kita akan membahas transaksi KL terkait transaksinya ya. Sekarang transaksi KL terkait kas setara kas. Nah, transaksi ini di PMK 212 tahun 2019 dibahas dalam bab 7, yakni Jurnal Transaksi Transitoris, halaman 8597 sampai 97. Di sini kita fokusnya akan membahas terkait dengan UP, uang persediaan, dan beberapa transaksi lainnya. Tidak membahas semua di bab ini gitu. Oke, yang pertama terkait dengan UP, uang persediaan. Oke, mari kita refresh ingatan kita kembali terkait dengan UP. Ada beberapa tahapan dari UP. Yang pertama, pembentukan UP, yang kedua penggunaan UP, yang ketiga penggantian UP, dan yang keempat adalah pengembalian UP. Tapi yang akan tercantum di slide ini adalah terkait dengan pembentukan dan pengembalian UP aja. Yang pertama, terkait dengan pembentukan UP. Saat terbit SPP atau SPP UP atau adanya tagihan, maka jurnalnya adalah pengeluaran transito UP-TUP pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar, dan piutang dari UP yang akan diterima pada pengeluaran transito UP-TUP, di mana ini hanya akan dijurnal di buku besar akrual aja. Terus kemudian saat ada realisasi dari tagihan dengan adanya terbit dokumen SP2DUP, maka akan dijurnal pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada uang muka dari KPPN, dan menjurnal lagi kas di bendara pengeluaran pada piutang dari UP yang akan diterima. Terus di sisi kasnya, itu tadi di sisi akrual ya, terus sekarang di sisi kasnya itu jurnalnya pengeluaran transito UP-TUP pada uang muka dari KPPN. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terus saat penggunaan UP berarti nanti no entry ya, karena ini ranahnya jurnal transaksi belanja gitu. Terus transaksi pengembalian UP. Ada dua cara pengembalian UP, yakni secara melalui pertanggungjawaban belanja, terus yang kedua langsung menyetor sisa kas ke Erkun gitu. Terkait pertanggungjawaban belanja nih, saat terbit SPP SPMGU nihil, jadi itu ini tuh udah selesai gitu, nihil gitu, tidak mendapat ganti UP-nya gitu. Jurnalnya yang harus dibuat adalah di jurnal akrualnya utang yang belum diterima tagihannya pada belanja yang masih harus dibayar. Terus menjurnal lagi di jurnal akrual aja, buku besar akrual aja, piutang dari UP yang akan diterima pada penerimaan transito. Terus
penerimaan transito pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Kemudian saat ada realisasi SP2D GUP nihil, maka jurnalnya harus dibikin seperti itu ya. Tercantum bisa dilihat buku besar akrualnya, belanja yang masih harus dibayar pada dekel, kemudian jurnal lagi uang muka dari KPPN pada piutang dari UP yang akan diterima, pengeluaran transito yang masih harus dibayar pada kas di Bunlu. Itu jurnal di akrualnya. Kemudian jurnal di kasnya ada uang muka dari KPPN pada penerimaan transito UP. Terus ini selanjutnya penyetoran sisa kas ke Erkun. Nah, uang muka dari KPPN ini langsung ya, bukan melalui pertanggungjawaban belanja gitu, langsung berarti dari selisih sisa dari SP2DGU dikurangi dengan yang buat belanja. Tuh, uang muka dari KPPN pada penerimaan transito UP, terus penerimaan transito UP pada kas di Bunlu. Nah, seperti itu ya terkait dengan UP. Selanjutnya, transaksi kas ke L berkaitan dengan pendapatan pajak yang belum disetor oleh Benpen atau Bunlu. Nah, saat menerima pendapatan pajak, saat memotong pajak gitu, jurnal yang harus dibuat adalah pada sisi buku besar akrual adalah kas lainnya di bendara pada utang pajak bendara yang belum disetor. Terus saat disetorkan pajaknya itu utang pajak bendara yang belum disetor ada kas lainnya di bendara. Nah, seperti itu teman-teman transaksi kas setara kas di KL. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kas dan setara kas di Bendahara Umum Negara. Nah, terkait kas dan setara kas di Bendahara Umum Negara itu tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya Sistem Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Pusat atau SIAP. Sebelum kita dapat memahami mengenai bagaimana akuntansi kas dan setara kas di Bendahara Umum Negara, kita harus memahami dulu terkait dengan kerangka umum dari SIAP itu sendiri. Nah, berikut merupakan tampilan dari kerangka umum SIAP atau Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat. Nah, pada bagian paling atas itu merupakan Uapbun AP. Uapbun AP sendiri itu ditugaskan kepada DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Nah, Uapbun AP sendiri terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu Uapbun Kanwil, yang kedua itu Uapbun Pusat, yang ditugaskan kepada Direktorat PKN, lalu ada Uapbun Daerah atau KPPN KPH, lalu yang keempat yaitu Uapbun Daerah KPPN KP. Nah, pada Uapbun Kanwil itu terdiri atas beberapa Uapbun Daerah atau KPPN. Nah, Uapbun Kanwil ini atau Unit Akuntansi Koordinasi Kuasa Bun Kanwil itu bertugas untuk mengkonsolidasikan laporan-laporan dari Uapbun yang ada di daerah atau KPPN yang ada di daerah. Nah, sedangkan kalau Uapbun Pusat yang ditugaskan kepada Direktorat PKN itu bertugas untuk membuat laporan dari pusat. Nah, jadi pada kerangka ini akan ada dua laporan, yaitu dari daerah yang dipegang oleh Uapbun Kanwil dan dari pusat yang dipegang oleh Uapbun Pusat atau Direktorat PKN yang akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kas dan setara kas di Bendahara Umum Negara atau SIAP. Sistem akuntansi dan pelaporan pusat yang selanjutnya disebut SIAP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN. SIAP dilaksanakan dalam rangka penyusunan penyampaian laporan keuangan kuasa BUN dengan menggunakan aplikasi SPAN. Terkait dengan laporan keuangan SIAP sendiri, itu disampaikan secara berjenjang, paling sedikit terdiri atas neraca, LAK atau laporan arus kas, yang ketiga yaitu LPE atau laporan perubahan ekuitas, serta CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, pada
laporan keuangan siap ini, mengapa sih hanya terdapat 4 laporan? Mengapa tidak ada LRA atau LO? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Bendahara Umum Negara itu tidak memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Nah, jadi tidak ada yang namanya laporan realisasi anggaran ataupun laporan operasional. Dalam hal Uakbun daerah, Uakbun pusat, Uakbun Kanwil belum dapat menyajikan LPE. LPE disusun dan disajikan oleh Uakbun AP berdasarkan data terintegrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan proses akuntansi pada Uakbun daerah. Uakbun daerah memproses data transaksi, penerimaan, dan pengeluaran kas melalui rekening kuasa Bun daerah atau KPPN berkaitan dengan pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran transitoris, serta pengembalian. Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwasannya kuasa Bun itu tidak memiliki kuasa atas penggunaan anggaran. Nah, tetapi kenapa di sini terdapat proses belanja, pendapatan, dan transfer? Nah, itu dikarenakan di sini Uakbun tetap harus memproses atau mencatat terkait pengeluaran kas masuk ataupun kas keluar yang ada pada entitas-entitas yang ada di daerah. Jadi, di sini sifatnya pendapatan atau belanja yang dicatat itu bersifat mirroring, alias hanya mengakui uang masuk dan uang keluarnya saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait proses akuntansi pada Uakbun daerah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Itu tidak melalui rekening kuasa Bun daerah, tetapi perlu pengesahan dari KPPN berkaitan dengan yang pertama, pendapatan dan belanja dari BLU. Yang kedua, pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung uang pada kementerian atau lembaga. Yang ketiga, pendapatan atau penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri tidak disalurkan melalui rekening Bun atau langsung digunakan untuk pengeluaran entitas, serta penerimaan dan pengeluaran lainnya yang perlu pengesahan dari KPPN. Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan potongan berkaitan dengan yang pertama, SPM yang pembayarannya melalui rekening kuasa Bun daerah. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran SPM yang pembayarannya nihil. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening kuasa Bun daerah tetapi mempengaruhi neraca Uakbun daerah, contohnya kas di bendahara pengeluaran dan utang PFK retur SP2D. Selanjutnya yaitu terkait dengan proses akuntansi pada Uakbun pusat. Uakbun pusat memproses data transaksi. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening kuasa Bun pusat. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang pembayarannya melalui rekening kuasa Bun pusat. Nah, transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut berkaitan dengan yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua yaitu belanja, yang ketiga yaitu transfer ke daerah dan dana desa, yang keempat yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, yang kelima yaitu penerimaan dan pengeluaran transitoris, dan yang keenam yaitu pengembalian. Nah, di sini terkait dengan pendapatan dan belanja itu juga sifatnya mirroring atau hanya mengakui uang masuk dan uang keluarnya saja. Bukan berarti Uakbun itu memiliki kewenangan atau memiliki otorisasi untuk mengelola anggaran atau menggunakan anggaran untuk kegiatan belanja atau kegiatan pendapatan. Pada bagian keempat akan dibahas tentang ilustrasi jurnal standar kuasa Bun. Nah, jurnal standar pada kuasa Bun dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jurnal standar akuntansi pemerintah dan pemerintah pusat. Ilustrasi jurnal standar pada kuasa Bun meliputi jurnal standar realisasi, jurnal standar transitoris, jurnal standar pengembalian, jurnal standar penutup. Untuk jurnal standar realisasi, dilakukan pada saat terjadinya pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa,
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dan pada saat pengembalian. Jurnal standar realisasi dicatat oleh kuasabun di dalam buku besar kas dan buku besar akrual yang meliputi ada jurnal standar realisasi pendapatan, jurnal standar realisasi belanja atau transfer, jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan, dan yang terakhir jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk pencatatannya, yang pertama yang jurnal realisasi pendapatan yang dicatat pada kementerian lembaga. Untuk buku besar kas dan buku besar akrual dicatat sama, yaitu pada debit dicatat diterima dari entitas lain dan yang dikredit dicatat sebagai pendapatan. Nah, untuk yang dicatat pada siap, buku besar akrual di debit dicatat sebagai kas, di kredit dicatat sebagai ditagihkan ke entitas lain. Sedangkan untuk di buku besar kas dicatat sebagai kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada pendapatan. Yang kedua, jurnal standar realisasi belanja atau transfer yang dicatat pada kementerian lembaga, yaitu pada buku besar akrual belanja transfer yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain, pada buku besar kas belanja expendable pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, yang dicatat pada jurnal siap pada buku besar akrual diterima dari entitas lain pada kas, dan pada buku besar kas diterima dari entitas lain pada kas, dan belanja expendable pada ditagihkan ke entitas lain. Yang ketiga, tentang jurnal realisasi penerimaan pembiayaan. Untuk jurnal yang dicatat pada entitas akuntansi, buku besar akrual diterima dari entitas lain pada utang jangka panjang dalam atau luar negeri. Untuk buku besar kas diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan atau penarikan pinjaman dalam atau luar negeri. Sedangkan yang dicatat pada jurnal kuasabun, saldo anggaran lebih pada ditagihkan ke entitas lain. Pada buku besar kas dicatat sebagai sal pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada penerimaan pembiayaan. Yang keempat, jurnal standar realisasi pengeluaran biaya. Nah, untuk yang dicatat pada entitas akuntansi, pada bagian buku besar akrual, yang pertama pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Pada buku besar kas dicatat pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Untuk jurnal kuasabun dicatat diterima dari entitas lain pada kas, dan untuk buku besar kasnya itu dicatat diterima dari entitas lain pada kas, dan pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya, jurnal standar transitoris. Jurnal standar transitoris digunakan untuk mencatat transaksi perhitungan pihak ketiga, pemindah bukuan kiriman uang, dan transito atau uang persediaan. Jurnal standar transitoris dilakukan oleh kuasabun, kecuali untuk uang persediaan yang dilaksanakan oleh kuasabun dan satuan kerja. Jurnal transitoris meliputi jurnal standar realisasi pendapatan, jurnal standar realisasi belanja atau transfer, jurnal standar realisasi penerimaan pembiayaan, dan jurnal standar realisasi pengeluaran pembiayaan. Untuk jurnal standar PFK. Jurnal standar PFK dilakukan oleh kuasabun dalam buku besar kas, meliputi jurnal standar penerimaan PFK dan jurnal standar pengeluaran PFK, seperti PFK pegawai dan PFK pajak rokok. Untuk pencatatannya pada jurnal penerimaan PFK di buku besar akrual dicatat sebagai kas pada ditagihkan ke entitas lain, dan buku besar kas dicatat kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada penerimaan transito PFK. Untuk pencatatan pengeluaran PFK, pada buku besar akrual dicatat sebagai kas pada ditagihkan ke entitas lain, dan buku besar kas dicatat sebagai kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada penerimaan transito PFK.
Selanjutnya, jurnal standar pengeluaran, pemindah bukuan atau kiriman uang. Pada buku besar akrual dicatat kas pada penerimaan transito kiriman uang dan penerimaan transito kiriman uang pada kas dalam transito. Untuk dicatat pada buku besar akrual yaitu kas pada penerimaan transito kiriman uang. Sekian ya teman-teman materi yang dapat kami sampaikan terkait akuntansi, kas, dan setara kas. Semoga dapat meningkatkan pemahaman kita semua. Terima kasih.